Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 46. Dia sudah mendengar tentang kekejaman nenek iblis itu dan kini putranya dibawa pergi oleh Jiokei. Melihat keadaan kakaknya, Kok Tiong berkata dengan suara sedih. Maafkan bahwa aku tidak dapat mempertahankan putramu, Toako. Nenek itu lihai bukan main dan dia berkata bahwa Koksu yang menyuruh dia menjemput Chin Liong. Kau Koksu tentu saja tidak dapat menyalahkan adiknya karena dia pun maklum betapa lihainya Jiokei yang sama sekali bukanlah tandingan Kok Tiong. Dia lalu berkata kepada Gak Bun Beng. Paman Gak, tolong paman lindungi keluarga kami, aku sendiri harus cepat mencari Chin Liong. Setelah berkata demikian dan melihat Bun Beng mengangguk, Kok Cu lalu berkelebat pergi dengan cepatnya. Gak Bun Beng kini dibantu oleh Tek Hoat mengawal keluarga Jenderal Kao menuju ke gudang bawah tanah yang memang sudah dipersiapkan oleh Jenderal Kao sebagai tempat persembunyian keluarganya kalau tiba saatnya. Tanpa ada rintangan, Bun Beng berhasil mengantar mereka semua memasuki gudang bawah tanah. Paman Ga, sekarang saya harus pergi karena saya harus melindungi Shanti Dewi. Sedapat mungkin saya harus melarikan dia dari tempat ini sebelum terlambat. Gak Bun Beng mengangguk dan hendak membuka mulut, akan tetapi ditahannya dan dia memandang tubuh pemuda itu yang sudah berkelebat pergi. Tadinya dia hendak memberitahu bahwa yang dilindunginya itu adalah Shanti Dewi palsu, akan tetapi dia ingat betapa aneh dan beraninya tabiat pemuda ini sehingga kalau sampai diberitahu, mungkin pemuda ini akan mengamuk di dalam benteng secara nekat dan hal itu sama artinya dengan bunuh diri. Karena itulah maka dia tidak jadi memberitahu. Dengan sikap gagah Gak Bun Beng menjaga di luar pintu gudang itu bersama Kao Kok Tiong yang kini timbul kembali semangatnya setelah keluarganya keluar dari tahanan, apalagi ketika dia mengetahui bahwa kakaknya yang sakti, juga banyak pendekar sakti, telah berada di dalam benteng untuk membantu keluarganya. Dia merampas sebatang pedang dari seorang penjaga dan dengan pedang di tangan dia ikut menjaga di depan pintu gudang di mana keluarganya bersembunyi. Ketika Tek Hoat berlari menuju ke tempat di mana Shanti Dewi berada, yaitu di sebuah bangunan kecil bagian barat, tiba-tiba dia melihat Qian Li dan Qian Bu sedang mengamuk di luar rumah besar seperti istana yang dia tahu adalah tempat tinggal Pangeran Liong Bianchu. Kakak beradik yang amat lihai itu dikeroyok oleh Im Kan Ngo Oke. Tadinya Tek Hoat tidak mau peduli karena baginya yang terpenting adalah keselamatan Shanti Dewi, dan melihat betapa Koksu dan teman-temannya sedang sibuk mengeroyok dua orang pemuda Pulau Es itu, dia melihat kesempatan baik untuk melarikan Shanti Dewi. Akan tetapi, melihat betapa dua orang kakak beradik yang amat lihai itu terdesak hebat oleh Im Kan Ngo Oke, sedangkan di situ masih nampak para pembantu Koksu lainnya, dia merasa tidak tega. Dia teringat bahwa dua orang pemuda Pulau Es itu adalah orang-orang gagah luar biasa, dan dia teringat juga bahwa mereka itu sesungguhnya masih merupakan paman-paman tirinya karena dia adalah cucu kandung dari ibu Sumakian Li. Mendiang ayahnya dan Sumakian Li adalah seibu berlainan ayah. Mana mungkin dia mendiamkannya saja mereka yang terancam bahaya di tangan Im Kan Ngo Oke? Dia tahu bahwa dia sendiri bukanlah lawan 5 orang iblis Im Kan Ngo Oke itu, akan tetapi kalau melihat dua orang pemuda Pulau Es itu terancam bahaya dan dia diam saja, selamanya dia akan merasa menyesal. Apalagi kalau hal itu terdengar oleh Shanti Dewi, tentu dia akan dikutuk sebagai seorang manusia yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Teringat akan ini, dia lalu mengeluarkan teriakan nyaring dan meloncat ke depan, langsung dia menyerang dengan pukulan dahsyat ke arah Koksu Nepal. Hai Itit! Hantaman yang dilakukan oleh Tek Hoat itu hebat bukan main. Tek Hoat sudah tahu akan kesaktian Koksu atau Sem Oke, maka sekali menyerang dia telah mengerahkan seluruh tenaganya sehingga angin pukulan dahsyat menyambar ke arah kepala Ban Hua Sengjin. Kakek botak itu terkejut bukan main. Tadi bersama dengan Toa Oke dia sedang mengeroyok dan mendesak siluman kecil, sedangkan 3 orang saudaranya yang lain mendesak Qian Li. Ketika menghadapi serangan dahsyat ini, dia berseru keras dan melempar tubuh ke belakang sambil menggerakkan kedua tangannya untuk melindungi tubuhnya. Dia terluput dari serangan itu, akan tetapi Qian Bu juga terbebas dari desakan, bahkan dengan pukulan-pukulan gabungan tenaga Im yang amat dahsyat dia dapat membuat Toa Oke meloncat ke belakang pula. Melihat bahwa yang membantunya adalah Ang Tek Hoat, Qian Bu terkejut dan girang sekali. Kiranya engkau membantuku, Tek Hoat, tanyanya sambil tersenyum lebar. Bagus, Tek Hoat.
Qian Li yang sudah terdesak itu pun masih mampu mengeluarkan seruan girang. Melihat Qian Li terdesak hebat oleh 3 orang lawannya, Tek Hoat lalu menerjang dan menyerang Jiao Kei yang mengerikan itu sambil berkata, "Mari kita hancurkan mereka ini atau kita mati bersama." Kakak beradik dari Pulau Es itu tentu saja merasa girang bukan main mendengar hal ini. Semangat mereka bangkit kembali dan bersama dengan Ang Tek Hoat mereka lalu mengamuk dan biarpun 5 orang Imkan Ngo Oke memiliki kepandaian yang rata-rata amat tinggi, bahkan tingkat kepandaian Toa Oke dan Jiok sedikit lebih tinggi daripada tingkat mereka, namun tidak mudah bagi Imkan Ngo Oke untuk merobohkan mereka bertiga. "Mari kita masuk." Tiba-tiba Qian Li yang maklum bahwa kalau mereka tidak cepat-cepat dapat menangkap Pangeran Liong Bianchu, tentu keselamatan mereka akan terancam hebat. Mendengar teriakan Qian Li ini, Qian Bu dan Tek Hoat lalu mengikuti Qian Li yang sudah lebih dulu meloncat ke dalam istana itu. Anehnya, Imkan Ngo Kei tidak menghalangi perbuatan mereka melainkan mengejar dari belakang. Tiba-tiba terdengar suara koksu, suara yang dikirim dari jauh melalui kekuatan hikang ke arah kamar di sebelah kiri yang pintunya terbuka dan besar. "Pangeran, hati-hati, tutuplah pintu kamar paduka." Suara ini terdengar oleh 3 orang muda perkasa itu. Tentu saja girang bukan main hati Qian Li dan Qian Bu, maka serentak mereka bersama Tek Hoat menyerbu ke dalam kamar yang pintunya terbuka itu. Kalau sekali pangeran itu dapat mereka tangkap, tentu mereka dapat menguasai keadaan. 3 orang muda perkasa itu masih bersikap hati-hati ketika mereka menyerbu memasuki pintu kamar itu. Akan tetapi ketika mereka melihat Pangeran Liong Bianchu duduk di atas pembaringan kamar yang amat indah itu, hati mereka girang sekali dan seperti orang-orang berlomba mereka melompat ke dalam. Tentu saja dalam perlombaan itu Qian Bu yang menang karena pemuda ini mengerahkan ilmu ginkangnya yang luar biasa. "Buti, hati-hati." Tiba-tiba Qian Li berseru kaget ketika pemuda ini melihat pintu kamar di belakangnya tiba-tiba tertutup. Qian Bu sudah hampir tiba di dekat pembaringan, ketika tiba-tiba pembaringan itu terjeblos ke bawah dengan cepat sekali bersama tubuh sang pangeran yang tertawa mengejek. Qian Bu maklum bahwa pangeran itu melarikan diri dengan alat rahasia, maka dia cepat menyusulkan pukulan dengan tenaga saktinya. Blar! Pembaringan itu pecah, akan tetapi tubuh sang pangeran sudah meloncat ke bawah dan lubang di mana ranjang itu lenyap kini telah tertutup kembali. Qian Bu meloncat ke tempat itu dan menggunakan kakinya untuk menginjak dan menendang, namun hasilnya sia-sia belaka karena ternyata lantai itu terbuat dari batu yang di bawahnya dipasangi baja. Mereka bertiga seperti 3 ekor harimau terjebak. Mereka berlarian ke pintu dan jendela, akan tetapi mendapat kenyataan bahwa jendela dan pintu itu terbuat dari baja yang amat kuat pula. Mereka telah terjebak dalam sebuah kamar luas yang kuat sekali. Melihat adanya sebuah pintu kayu kecil di sebelah kiri, yang agaknya menembus ke ruangan lain, Qian Bu lalu menendangnya. Brak! Pintu kayu itu jebol dan mereka bertiga siap untuk menerjang ke depan, akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika melihat 4 orang menggeletak pingsan di dalam kamar di belakang pintu itu. Mereka itu adalah Hek Sin Touong, Ang Xiaoqia, Xiang In, dan Hui Li. Ah! Otomatis Qian Li dan Qian Bu meloncat dan berlutut dekat tubuh Xiang In dan Hui Li dan karena mereka berdua masih menyangka bahwa masing-masing mencinta darah yang datang bersama mereka, maka Qian Li merasa tidak enak kalau harus mendekati Hui Li. Sungguh pun hatinya merasa berkhawatir sekali akan keselamatan Hui Li, maka dia lalu mengalah dan tidak ingin menyakitkan hati adiknya. Dia berlutut di dekat tubuh Xiang In. Melihat ini, Qian Bu juga makin keras menyangka bahwa kakaknya itu benar-benar telah jatuh hati kepada Xiang In, padahal dia tahu bahwa Hui Li mencinta kakaknya. Dia merasa kasihan kepada Hui Li dan dia pun berlutut di dekat Hui Dua. Sementara itu, Tek Hoat cepat memeriksa jendela kamar ini dan ternyata sama juga. Jendela kamar ini amat kuatnya, terbuat daripada baja dan terkunci dari luar. Qian Li dan Qian Bu merasa lega bahwa 2 orang darah itu hanya pingsan karena asap bius saja, demikian pula Hek Sin Touong dan Ang Xiaoqia. Setelah mengerut tengkuk mereka, sebentar saja mereka berempat sudah siuman kembali dan yang lebih dulu meloncat adalah Hui Li. "Mana si berdebah pangeran dan koksu? Biar kupatahkan batang lehernya," bentaknya marah, apalagi ketika melihat betapa Qian Li tadi mengurut tengkuk Xiang In. Rasa cemburu bercampur rasa mendongkol karena dia seperti juga yang lain telah kena dijebak oleh koksu dan pangeran sehingga tertawan di dalam kamar itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. "Kembalikan anakku!"
Dan terdengar suara hiruk-pikuk ketika pintu besar terbuka dan Cheng Cheng meloncat ke dalam kamar itu. "Cheng Cheng, tahan pintu itu!" Tiba-tiba Qian Li berteriak, namun terlambat karena begitu Cheng Cheng masuk pintu itu telah tertutup kembali. Cheng Cheng membalik, mendorong dan menendang pintu, namun sia-sia belaka. Pintu itu terlampau kokoh kuat. Mereka semua kini berkumpul di tengah kamar besar itu. Cheng Cheng bercerita betapa dia tadi berpisah dari Ang Xiaoqia dan karena merasa tidak perlu lagi menyamar dalam keadaan ribut itu dan pula karena sudah diketahui musuh betapa Ang Xiaoqia sudah berkhianat, maka dia menanggalkan penyamarannya. Ketika dia hendak mencari tempat tawanan, dia melihat Ji Okei mengempit tubuh puteranya berkelebat ke dalam istana ini. "Ibu! Tolong!" Qin Liang menjerit dan Cheng Cheng lalu mengejar. Akan tetapi Ji Okei lenyap dan Cheng Cheng yang tiba-tiba melihat pintu istana terbuka, cepat menerjang masuk. Kiranya dia pun terjebak seperti yang lain. "Bagaimana kalian tahu-tahu pingsan di dalam kamar sebelah?" Qian Li bertanya kepada Xiang In, tanpa berani memandang kepada Hui Li yang dianggapnya telah saling jatuh cinta dengan Qian Bu. Akan tetapi yang ditanya sedang menatap wajah Qian Bu tak pernah berkedip, dan barulah Xiang In terkejut ketika dia ditanya oleh Qian Li. Dia menunduk dan menarik napas panjang. Si keparat koksu Nepal itu sungguh amat cerdik dan berbahaya. Akan tetapi dia tidak berani bercerita, hanya mengerling ke arah Hui Li. Hui Li mengerutkan alisnya. Dia juga merasa amat sungkan dan sukar untuk menceritakan betapa dia kembali telah bertemu dengan Xiang In dan saling serang. Maka dia lalu bercerita sambil melewati adegan ketika dia bertanding melawan Xiang In itu. "Kami berdua. Kami dikepung oleh orang-orang yang dipimpin oleh Pangeran Nepal sendiri. Karena aku gemas dan benci kepadanya, aku menyerang Pangeran Nepal yang main mundur dan akhirnya kami berdua kena dipancing ke dalam kamar ini. Pangeran Nepal dan para pengikutnya lenyap melalui pintu-pintu rahasia, dan ternyata semua itu diatur oleh Koksu yang hanya terdengar saja suaranya dari dalam kamar. Tak lama kemudian muncul Heksin Touong dan Enci Suihua yang hendak menolong kami berdua. Akan tetapi sungguh celaka, mereka itu pun terjebak dan begitu masuk, mereka tidak dapat keluar kembali." Dia tidak mau menceritakan betapa di dalam kamar itu, dia dan Xiang In sudah saling maki dan saling serang kembali sampai muncul guru dan murid itu yang melai mereka. Bagaimana bisa begitu?" Qian Bu bertanya sambil memandang kepada Ang Xiaoqia yang sejak tadi juga memandang kepadanya dengan sinar mata penuh perasaan. "Koksu Nepal memang lihai bukan main," Touong bercerita. "Dia sudah tahu bahwa kami berdua telah memberontak dan berkhianat, akan tetapi dia sengaja pura-pura tidak tahu. Ketika bertemu dengan kami, dia menyuruh kami menjaga tawanan di dalam kamar ini. Kami berdua mengintai dan melihat dua orang nona ini sedang." Sukar bagi Touong untuk menceritakan betapa dia melihat dua orang nona itu saling serang. "Kau dan muridmu lalu menolong kami akan tetapi terjebak pula." Hui Li melanjutkan cepat. Touong mengangguk. "Benar, kami melihat dua orang nona ini dan cepat kami membuka pintu dari luar. Akan tetapi begitu kami berdua masuk, pintu tertutup dari luar dan pada saat itu Koksu menyemburkan asap beracun ke dalam kamar. Kami tak dapat menghindarkan asap itu dan roboh pingsan." Qian Bu dan Qian Li saling pandang. Koksu Nepal itu benar-benar amat cerdik sekali. Mereka semua kini telah terjebak di situ, bahkan Cheng Cheng yang lihai juga telah dapat dipancing masuk ke dalam ruangan. "Hahaha, semua tikus yang mengacau benteng telah terjebak. Orang-orang muda yang bosan hidup, kalian mau berkata apa lagi sekarang?" Tiba-tiba terdengar suara Koksu dari lubang jendela yang terbuat daripada baja. "Kami telah terjebak oleh akal busukmu, mau bunuh lekas bunuh." Cheng Cheng yang tidak kehilangan keberaniannya itu memaki. Tek Hoat memandang saudara tirinya seayah berlainan ibu itu dengan kagum. "Cheng Cheng, engkau masih seperti dulu, benar-benar mengagumkan hatiku," katanya. Cheng Cheng memandang saudaranya ini dan tersenyum. "Dan aku girang melihat engkau berdiri di pihak kami, bukan menjadi lawan kami, Tek Hoat." Melihat kedua orang keponakannya itu, Qian Li yang pernah jatuh hati secara mendalam dan mati-matian kepada Cheng Cheng, memegang tangan mereka dan berkata, "Dan aku girang sekali mempunyai dua orang keponakan seperti kalian. Aku akan merasa bangga dapat mati bersama kalian." Ucapan yang jujur ini amat mengharukan hati Tek Hoat, apalagi Cheng Cheng yang maklum akan isi hati pamannya,
Itu sehingga 2 titik air mata membasahi mata nyonya muda itu. Melihat adegan yang mengharukan itu, tiba-tiba saja Willy menjadi marah. Qian Li agaknya sama sekali tidak mempedulikan dia. Tiba-tiba saja dia menghampiri jendela dari mana tadi terdengar suara Koksu dan dia membentak. Koksu botak menjemukan. Lekas kau beritahukan kepada Pangeran Liong Bianchu bahwa aku adalah tunangannya dan aku menuntut agar dia membebaskan aku. Akan tetapi Koksu hanya tertawa mengejek dan Willy menjadi makin marah lalu dia menjerit-jerit nyaring. Pangeran Liong Bianchu, apakah mulutmu berbau tahi dan tidak dapat dipercaya lagi? Kau bilang mencintaku, kau bilang bahwa aku adalah calon istrimu, mengapa kau membiarkan aku terjebak dan ditawan seperti ini? Kalau kau menghinaku, mana aku sudi menjadi istrimu? Tiba-tiba nampak wajah pangeran yang tampan dengan hidung kakak tua itu di balik jendela. Suaranya halus ketika dia berkata, Willy, manisku. Mana aku dapat melupakan engkau? Adalah salahmu sendiri sampai engkau terjebak karena engkau telah terbujuk musuh dan membantu mereka. Akan tetapi kalau engkau mau bertobat, tentu saja aku suka mengampunimu, seperti yang telah berkali-kali kulakukan. Qian Li dan Qian Bu memandang kepada Willy dengan alis berkerut penuh kekecewaan. Apakah Putri Hek Tiao Lomo ini akhirnya memperlihatkan belangnya dan dalam keadaan terancam itu lalu timbul kepalsuannya, merengek dan minta diampuni oleh pangeran? Akan tetapi Qian Bu melihat sendiri betapa selama ini Willy benar-benar menentang musuh, bahkan mati-matian membela pihak mereka yang memusuhi orang-orang Nepal. Pangeran, mana aku bisa percaya omonganmu kalau engkau tidak mau masuk ke sini? Masuklah dan jemputlah aku, baru aku percaya kepada omonganmu. Ribuan kali engkau menyatakan cinta, akan tetapi aku masih belum percaya benar dan sekali ini biar kupakai sebagai ujian. Mendengar ucapan ini, Xiang In mendengus dengan penuh ejekan, akan tetapi Qian Bu dan Qian Li saling pandang, maklum akan maksud ucapan Willy yang agaknya hendak memancing pangeran itu masuk agar dapat ditangkap. Maka kakak beradik ini sudah siap untuk turun tangan begitu melihat sang pangeran masuk ke dalam ruangan itu. Akan tetapi, dari luar ruangan itu terdengar suara ketawa Koksu Nepal. Hahaha. Nona Willy, engkau kira kami hanya anak-anak kecil yang mudah kau bujuk dan tipu begitu saja. Willy, kekasihku, kau keluarlah dari ruangan itu, melalui pintu. Akan tetapi yang lain jangan bergerak, dan setelah tiba di luar, aku tentu akan membebaskanmu dan permintaan apapun yang kau ajukan akan kupertimbangkan. Mendengar ini, Willy mengerutkan alisnya. Akalnya gagal. Akan tetapi dia masih mempunyai harapan. Benarkah bahwa semua permintaanku kau penuhi? Akan kupertimbangkan, jawab pangeran. Tidak ada lain jalan bagi Willy. Harapan satu-satunya untuk menolong, semua orang yang tertawan hanyalah membujuk pangeran yang benar-benar jatuh cinta kepadanya itu. Kalau perlu, untuk menyelamatkan mereka, terutama menyelamatkan Qian Li, dia siap untuk mengorbankan diri. Baiklah, aku akan keluar. Dia lalu menoleh, sekali ini dia menatap Qian Li dan berbisik. Harap kalian jangan bergerak, aku akan membantu kalian, jangan khawatir. Kemudian dia melangkah menuju ke pintu ruangan itu. Willy, jangan mudah terbujuk musuh. Cheng Cheng berkata, memperingatkan muridnya karena dia khawatir kalau muridnya itu akan celaka di tangan Pangeran Nepal. Willy menoleh dan tersenyum kepada nyonya muda itu. Harap Subo jangan khawatir, aku dapat menjaga diri, katanya. Seluruh urat syaraf di tubuh Qian Li, Qian Bu, Cheng Cheng, dan Tek Hoat sudah menegang dan mereka sudah siap menerjang keluar kalau pintu itu terbuka. Akan tetapi ketika Willy melangkah sampai di belakang pintu, tiba-tiba dia menjerit dan tubuhnya terjeblos ke bawah. Kiranya lantai di belakang pintu itu dipasangi alat dan begitu darah itu menginjaknya, lantai itu bergerak meluncur ke bawah membawa tubuh darah itu bersamanya. Semua pendekar yang berada di situ meloncat, akan tetapi lantai itu telah tertutup kembali dan tubuh Willy sudah lenyap. Ternyata tubuh Willy telah terbawa turun dan begitu dia tiba di ruangan bawah, di situ telah menanti Pangeran Liong Bianchu dan Koksu Nepal. Willy hendak mengamuk, akan tetapi pangeran itu menubruknya dan pada saat yang sama Koksu Nepal telah mengirim totokan. Willy tak mungkin dapat melawan dua orang yang amat lihai itu dan di lain saat dia telah tertotok dan dipondong oleh Pangeran Liong Bianchu. Bunuh mereka semua. Bakar saja ruangan itu dari luar. Sang pangeran berteriak dengan girang setelah dia berhasil menangkap kekasihnya.
Mereka yang tertawan di dalam mendengar perintah ini dan mereka menjadi bingung. Kembali mereka berusaha mencari jalan keluar dengan mengetuk-ngetuk tembok, memeriksa dinding, jendela dan pintu, juga meloncat ke atas untuk mencoba menerobos atap. Namun semua itu sia-sia karena memang ruangan itu dibuat secara khusus untuk menjebak lawan-lawan tangguh dan pembuatannya telah direncanakan sendiri oleh Koksu Nepal. Dalam keadaan yang menegangkan urat syaraf itu, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan nyaring disusul suara hiruk-pikuk. Kebakaran! Kebakaran! Gudang ransum terbakar! Tolong! Lekas bantu padamkan. Ransum terbakar. Mereka yang terkurung di dalam ruangan itu saling pandang. Qian Li, Qian Bu, dan Xiang In tidak mengerti apa artinya itu, akan tetapi Cheng Cheng, Ang Xiuqia dan Heksin Toong tersenyum girang. Ah, siasat Jenderal Cao Liang mulai dijalankan dengan baik, kata Toong dan dia lalu duduk bersandar tembok dengan wajah girang. Ransum di sini akan terbakar habis dan benteng ini sudah dikurung. Sebentar lagi tentu tentara kerajaan akan menyerbu. Ah, kalau mereka yang jahat ini dapat dihancurkan, kematian kita pun tidak akan sia-sia, kata Ang Xiuqia sambil memandang kepada Qian Bu. Dia tahu bahwa mereka telah terjebak dan agaknya tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka wanita muda ini tidak ragu-ragu lagi untuk menyatakan rasa hatinya terhadap siluman kecil. Terutama sekali, aku rela mati bersama Tai Hiap, katanya sambil memandang kepada pendekar itu. Bukankah kita pernah melakukan perjalanan bersama yang amat menyenangkan? Kalau kita mati bersama, berarti sekali lagi melakukan perjalanan bersama Tai Hiap, betapa bahagianya rasa hatiku. Heksin Toong mengerutkan alisnya. Murid yang dicintanya itu telah dia tetapkan untuk menjadi jodoh dari Xiao Hong, murid dari Sai Chu Kaiyong yang telah mengetahui rahasia kewanitaan Ang Xiuqia yang menyamar pria. Akan tetapi dia tahu pula bahwa muridnya ini telah jatuh hati kepada siluman kecil, maka di samping rasa tidak puasnya melihat sikap dan mendengar kata-kata muridnya, dia juga merasa terharu sekali. Qian Bu sendiri terkejut mendengar ucapan itu dan melihat sinar mata Ang Xiuqia yang penuh kemesraan kepadanya. Baru sekarang dia mengerti bahwa darah cantik ini ternyata jatuh cinta kepadanya. Otomatis dia menoleh kepada Xiang In dan makin terkejutlah dia ketika melihat sinar mata Xiang In penuh dengan api kemarahan. Dia menjadi bingung dan tidak menjawab kata-kata Ang Xiuqia, apalagi karena pada saat itu terdengar suara hiruk-pikuk dan nyala api, di antara teriakan-teriakan orang yang kebingungan. Dar! Blaar! Ledakan-ledakan yang bertubi-tubi menggetarkan ruangan itu. Dinding seperti bergoyang dan akan runtuh rasanya, lantai yang dipijak juga tergetar hebat. Lalu terdengar sorak-sorai menggegap gempita dan terdengarlah suara ribut-ribut luar biasa di sebelah luar. Apa? Apa artinya itu? Qian Li bertanya heran. Itu merupakan satu di antara siasat ayah mertuaku. Cheng Cheng berseru dengan wajah penuh ketegangan. Dan memang yang dikatakannya itu benar adanya. Jenderal Cao Liang telah mengatur rencana siasatnya dengan rapi. Dia minta kepada Putri Milana untuk menggunakan pasukannya mengurung benteng itu dengan ketat, kemudian dengan bantuan Gak Bun Beng dan Cao Ko Chu, dia melakukan pembakaran-pembakaran pada gudang-gudang ransum. Dua orang pendekar itu memasang obat-obat bahan bakar di dalam gudang-gudang dan ketika saatnya tiba, Jenderal Cao Liang yang berada di menara dan gapura terbesar, melepas anak-anak panah berapi ke arah gudang-gudang itu sehingga dalam beberapa waktu singkat gudang-gudang itu terbakar semua. Api menjulang tinggi dan sukar dipadamkan karena api telah membakar alat-alat bahan bakar yang telah ditaruh di dalam gudang-gudang itu. Kemudian, dengan menekan tombol-tombol rahasia yang dipasangnya ketika dia mengatur pembangunan benteng itu, tombol-tombol rahasia yang hanya diketahuinya sendiri dan merupakan rencananya semenjak semula, Jenderal Cao Liang mulai meledakkan dinding-dinding benteng dengan alat-alat peledak yang sudah ditanamnya di tempat-tempat tersembunyi. Bunyi ledakan bertubi-tubi itu meruntuhkan pintu-pintu gerbang dan dinding-dinding. Melihat ini, Putri Milana yang sudah siap siaga, cepat memerintahkan pasukan-pasukannya untuk menyerbu. Waktu itu, matahari mulai mengusir kegelapan malam dan di antara kabut pagi bercampur asap ledakan dan debu, seperti semut-semut saja pasukan kerajaan menyerbu benteng yang sudah kacau balau oleh kebakaran-kebakaran yang disusul ledakan-ledakan itu. Dapat dibayangkan betapa gegernya keadaan di dalam benteng itu. Mula-mula semalam suntuk penghuni benteng sudah dikacaukan oleh pendekar-pendekar muda yang menyelundup ke dalam benteng,
yang dibantu pula oleh Toong dan Ang Xiaochia yang berkhianat sehingga terjadi banyak hal yang membingungkan. Kemudian, menjelang pagi, disusul pula dengan kebakaran-kebakaran pada gudang-gudang ransum, hal yang amat mengejutkan, dan kini, tanpa mereka ketahui apa sebabnya, pintu-pintu gapura benteng dan dinding-dinding banyak yang runtuh oleh ledakan-ledakan dahsyat. Tadi, lebih hebat lagi, kini pasukan kerajaan yang banyak jumlahnya telah menyerbu masuk melalui pintu-pintu dan dinding-dinding yang runtuh, seperti air bah saja menyerang dengan gegap gempita. Koksu Nepal dan Pangeran Leong Bianchu terkejut bukan main, tidak tahu apa yang terjadi dan mereka baru sadar bahwa Jenderal Cao Lianglah yang melakukan semua itu. Mereka mengira bahwa semua itu terjadi karena kelihayan Putri Milana yang memang sudah mereka dengar akan kepandaiannya mengatur pasukan. Tentu saja mereka menjadi jerih dan Koksu Nepal cepat mengeluarkan aba-aba kepada para pasukannya untuk menahan serbuan musuh. Dia sendiri mengempit tubuh Qin Leong sedangkan Pangeran Leong Bianchu memanggul tubuh Willy. Mereka ingin mempergunakan dua orang tawanan ini sebagai sandera untuk dapat melarikan diri melalui pintu rahasia apabila keadaan memaksa dan memerlukan. Bakar ruangan ini, teriak Koksu Nepal dan perintah ini segera dilaksanakan oleh para pengawalnya. Kemudian Koksu, Pangeran, dan dikawal oleh 4 orang dari Imkan Ngooke yang lain, juga para pembantu, cepat meninggalkan tempat itu untuk membantu para pasukan yang sedang menahan serbuan tentara kerajaan. Api mulai berkobar membakar ruangan di mana para pendekar itu terkurung dan agaknya mereka akan terbakar hangus kalau saja pada saat api sudah mulai berkobar tinggi, pintu tahanan itu tidak dibuka orang dari luar. Beberapa orang pengawal roboh oleh terjangan sesosok tubuh yang gerakannya seperti seekor naga dan orang ini berhasil membuka pintu ruangan. Para pendekar yang sudah mulai putus asa di sebelah dalam, melihat terbukanya pintu, cepat berloncatan keluar dan ternyata yang menolong mereka itu adalah si naga sakti gurun pasir Kao Kokcu. Bersama Bun Beng, Kokcu melaksanakan siasat ayahnya, yaitu membantu ayahnya membakari gudang-gudang ransum. Kemudian karena dia khawatir akan putranya yang kabarnya dibawa oleh GOK, dia menyusul ke istana pangeran. Di situ dia melihat ruangan depan dibakar, maka dia segera dapat menduga bahwa tentu kawan-kawannya terkurung di dalam ruangan itu, maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu membuka pintu ruangan yang memang dipalang dari depan sehingga semua orang yang terkurung dapat diselamatkannya, termasuk istrinya sendiri. "Di mana Qin Leong?" tanya Kokcu kepada istrinya yang sudah memeluknya. Dia tadi dibawa oleh Koksu, istrinya menjawab penuh kekhawatiran dan menuding ke depan. Dari lubang jendela dia tadi melihat kemana putranya dibawa oleh kakek botak itu. Tanpa banyak cakap mereka semua lalu lari mengejar. Akan tetapi Ang Tek Hoat tidak ikut mengejar karena dia sudah lari menuju ke tempat tinggal Shanti Dewi. Keadaan di kanan kiri sudah kacau balau, perang campuh terjadi di mana-mana dan banyak rumah-rumah yang terbakar. Ketika Tek Hoat tiba di depan rumah yang tadinya menjadi tempat tinggal Putri Shanti Dewi, jantungnya berdebar penuh ketegangan melihat betapa rumah itu juga sedang terbakar. "Dewi!" Dia berseru berkali-kali dan mencari-cari jalan untuk memasuki rumah yang terbakar itu. Akan tetapi dia tidak mungkin dapat masuk dan tiba-tiba dia melihat seorang pengawal lari menjauhkan diri. Cepat dia meloncat dan dengan mudah dia mencengkeram tengkuk orang itu. "Hayo katakan, di mana sang putri hutan?" bentaknya. Melihat wajah pemuda itu pucat sekali, sepasang matanya melotot dan mengeluarkan sinar bengis, pengawal itu makin ketakutan. Dia sudah sejak tadi dibawa pergi oleh Panglima dari Butan dan orang-orangnya. Mohinta. Orang itu mengangguk dan Tek Hoat mengendurkan cengkeramannya. "Kemana dibawanya?" Orang itu menggeleng kepala. "Hamba tidak tahu." Tek Hoat melepaskan orang itu dan meloncat pergi. Hatinya panas sekali akan tetapi dia mengerti bahwa Mohinta tentu melarikan sang putri keluar dari benteng dan kemana lagi dibawanya kalau tidak kembali ke Butan. Dia lalu meloncat dan mencari-cari, tentu saja menuju ke pintu depan yang sudah roboh dan di mana terjadi perang campuh yang amat seru. Tiba-tiba dia melihat Koksu Nepal yang mengempit tubuh anak laki-laki kecil, bersama Pangeran Leong Bianchu yang memanggul tubuh Willy, diikuti oleh para pembantu mereka, tergesa-gesa menuju ke arah selatan. Dan dia melihat pula Kao Kokcu, Cheng Cheng, dan yang lain-lain mengejar mereka. Koksu dan kawan-kawannya itu cepat memasuki sebuah rumah besar yang kosong, dan para pengejarnya cepat menyusul.
Melihat ini, Tek Hoat merasa bahwa dia pun harus membantu mereka karena bukankah Pangeran Nepal dan Koksu Nepal itu yang menjadi biang keladi sehingga Shanti Dewi tertawan di tempat itu? Pula, dia maklum akan kelihayan Koksu dan para pembantunya sehingga Kokcu dan para pendekar lain itu tentu membutuhkan bantuannya. Tek Hoat, mari bantu, kami merampas kembali putraku, teriak Cheng Cheng ketika dia melihat saudaranya itu. Tek Hoat hanya mengangguk dan dia pun ikut pula menyerbu ke dalam rumah. Tidak ada perlawanan dari dalam dan ternyata Koksu dan pangeran berdiri tegak, para pembantunya di belakang mereka dan kedua orang ini tersenyum. Berhenti, teriak Koksu sambil mengangkat tubuh Chin Liong ke atas. Melangkah maju berarti anak ini akan kami bunuh lebih dulu. Tentu saja menghadapi para pendekar itu, Koksu sama sekali tidak takut karena dia mempunyai banyak pembantu, apalagi di situ ada Imkan Ngookei lengkap yang amat kuat. Akan tetapi, kakek botak ini maklum bahwa biarpun mereka dapat mengalahkan rombongan pendekar ini, atau setidaknya mengimbangi mereka, namun dia dan kawan-kawannya tidak mungkin dapat melawan puluhan ribu tentara kerajaan yang tentu akhirnya akan menang karena jumlahnya yang jauh lebih banyak, sedangkan pasukan-pasukannya sudah kehilangan pimpinan. Kalau sudah menderita kekalahan lalu muncullah watak pengecut dan curang. Kau Kokcu mengejek. Koksu Nepal, aku mendengar bahwa selain engkau menjadi Koksu dari kerajaan Nepal, juga engkau terkenal sebagai Sam Ookei dari Imkan Ngookei. Sekarang, secara curang engkau telah berhasil menawan putraku. Oleh karena itu, marilah kita bertanding secara gagah untuk memperebutkan putraku itu. Kalau aku kalah, tentu saja engkau berhak membawa putraku sebagai sandera. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menyerahkan putraku itu dengan baik-baik kepadaku. Ban Hua Senjin menyeringai. Enak saja engkau, naga sakti gurun pasir. Kami membutuhkan anakmu ini untuk dapat keluar dari sini dengan selamat. Kalau anak ini kuserahkan kepadamu, lalu kau mengandalkan pasukan yang puluhan ribu banyaknya, tentu saja kami takkan sanggup meloloskan diri. Dengarlah, Koksu Nepal. Di antara kita pribadi tidak ada permusuhan, mengapa kami harus mencegah kalian melarikan diri? Aku berjanji sebagai seorang gagah bahwa kalau Chin Liong sudah kembali kepadamu, kami tidak akan menghalangi engkau untuk melarikan diri. Ban Hua Senjin berpikir-pikir. Dia dapat percaya omongan seorang pendekar besar seperti Kau Kokcu ini. Kalau orang-orang gagah di depannya ini tidak menghalangi, tentu dia dan teman-temannya dapat melarikan diri melalui pintu rahasia, karena halangan dari para pasukan saja tentu tidak ada artinya baginya. Yang berbahaya adalah orang-orang muda perkasa ini turun tangan mencegah mereka lari. Baiklah, kami percaya omongan naga sakti gurun pasir. Kau bawa dulu anak ini, Toa Heng. Katanya dan dia melemparkan tubuh Chin Liong kepada Toa Oke yang menerimanya sambil tersenyum. Sebetulnya diam-diam dia tidak setuju dengan sikap Koksu yang menerima tantangan itu karena kakek gorila ini maklum betapa lihainya naga sakti gurun pasir. Kalau dia sendiri yang maju, barulah lebih banyak harapan untuk menang. Akan tetapi yang ditantang oleh si lengan buntung itu adalah Koksu, maka kalau Koksu mewakilkan kepadanya tentu saja hal itu menjatuhkan nama Ban Hua Senjin, sebagai orang ketiga dari Imkan Ngookei dan juga sebagai seorang Koksu Nepal. Kini dua orang sakti itu sudah saling berhadapan. Sikap Kokcu tenang saja, bahkan lengan kirinya yang buntung, memperlihatkan lengan baju kosong itu kelihatan menyedihkan dan menimbulkan rasa iba. Akan tetapi, di lain pihak Ban Hua Senjin kelihatan gelisah dan khawatir, sebagian besar wibawa dan keangkuhannya lenyap, bahkan dia menoleh ke kanan kiri seperti hendak mencari perlindungan. Memang di dalam hatinya, kakek botak ini merasa terhadap pendekar lengan buntung yang sederhana ini karena dia sudah mendengar banyak hal yang luar biasa tentang istana gurun pasir dan penghuninya. Ban Hua Senjin, majulah. Kau Kokcu berkata dengan tenang. Akan tetapi kakek botak itu tidak menjawab, melainkan diam saja, memandang tajam dan dia menggerak-gerakkan kedua lengannya. Terdengar suara berkerotokan dan kedua telapak tangan Sam Ookei atau Koksu Nepal itu mengeluarkan uap kehitaman. Itulah tanda bahwa si kakek botak ini telah mengerahkan tenaganya yang luar biasa karena agaknya dia tahu benar bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara dahsyat seperti gerengan seekor beruang marah, membuat tempat itu tergetar dan tubuhnya lalu bergerak meluncur ke depan, lalu berpusing cepat sekali dan dia mulai menerjang ke arah Kokcu. Namun, Kokcu juga sudah siap sedia. Begitu diserang, dia langsung menggunakan ilmunya yang paling hebat,
yaitu Sin Leong Chiang Hoat, tubuhnya tiba-tiba saja membungkuk dan lurus ke depan, pangkal lengan kirinya bergerak dan lengan baju yang kosong itu mengeluarkan bunyi mencicit, menyambar ke depan menyambut pukulan lawan dan hendak menggulung tangan lawan. Ban Hua Sengjin atau Lakshapatma menarik kembali tangannya dan tiba-tiba dia melayangkan kaki kanannya dengan tendangan kilat yang mendatangkan angin dahsyat sekali. Sepatunya yang berlapis baja itu merupakan senjata ampuh dan jangankan tubuh manusia, biar dinding batu pun akan ambrol kalau terkena hantaman kaki yang bersepatu baja ini. Namun, tubuh Kok Chu dapat mendoyong ke belakang, lurus ke belakang dan kembali lengan baju kosong itu meluncur ke depan, menotok ke arah lambung lawan. Prak! Ban Hua Sengjin menangkis dengan tangan kirinya dan dia menggunakan pertemuan tenaga sakti itu untuk berjungkir balik ke belakang, kemudian kembali dia menggerakkan tubuhnya berpusing dengan ilmunya yang aneh dan disebut Tian Ti Hongi. Terjadilah pertandingan yang amat seru dan aneh di mana nampak tubuh kakek botak itu berpusing seperti gasing dan tubuh Kok Chu seperti rebah lurus disanggah oleh sebelah kaki, seperti seekor naga yang gerakannya aneh bukan main. Siluman kecil mendekati Tek Hoat. Dia merasa makin suka kepada keponakan ini yang agaknya kini telah berubah, tidak lagi mau membantu kaum pemberontak. Dia maklum bahwa kehadiran Tek Hoat di dalam benteng itu sama sekali bukan untuk membantu pemberontak, melainkan untuk melindungi Shanti Dewi. Teringatlah dia akan rahasia tentang kematian ibu pemuda itu, maka dia berbisik. Tek Hoat, tahukah engkau siapa pembunuh ibumu? Ang Tek Hoat terkejut bukan main, matanya terbelalak memandang kepada Kian Bu, dan wajahnya berubah. Dia menggeleng kepalanya dan pandang matanya penuh selidik menatap wajah siluman kecil. Tahukah engkau? Dia balas bertanya. Kian Bu mengangguk. Secara kebetulan aku bertemu dengan Cui Ma yang telah menjadi gila, dan sebelum dia mati dia sempat menceritakan bahwa yang membunuh ibumu adalah Mohinta dan kawan-kawannya dari Bhutan. Keparat? Tek Hoat berseru demikian kerasnya sehingga mengejutkan semua orang, akan tetapi dua orang yang sedang bertanding itu tidak mempedulikan dan terus saja berkelahi. Tek Hoat memandang kepada Kian Bu dengan muka berubah merah. Matanya beringas dan dia mendengarkan ketika Kian Bu menceritakan dengan singkat pertemuannya dengan Cui Ma, pelayan dari Ang Siok Bei, ibu pemuda itu. Kalau begitu, aku harus mengejarnya sekarang juga. Tek Hoat berseru dan dia menangkap tangan Kian Bu. Paman, terima kasih. Dengan kecepatan kilat Tek Hoat melompat keluar dari tempat itu dan tanpa mempedulikan perang yang masih berjalan seru, dia menyusup di antara tentara yang saling bertempur. Terus dia melarikan diri keluar dari dalam benteng itu. Perkelahian antara Ban Hua Sengjin dan Kao Kok Chu masih berlangsung dengan hebatnya. Kedua pihak yang menonton pertandingan ini merasa tegang sekali, akan tetapi Cheng Cheng bersikap tenang saja, bahkan dia tidak pernah melepaskan pandang matanya dari puteranya yang dipondong oleh Toa Okei. Dia merasa yakin akan kemenangan suaminya, yang dikhawatirkan adalah kalau pihak Imkan Ngo Okei tidak akan memegang janjinya. Akan tetapi dia melihat kakek gorila itu tersenyum-senyum dan agaknya puteranya tidak diganggunya. Sebenarnya, Ban Hua Sengjin sudah merasa kewalahan sekali menghadapi ilmu silat yang aneh dari lawannya, juga setiap kali mereka beradu tenaga sakti, dia merasa betapa dadanya menjadi sesak, tanda bahwa tenaga sinkang dari lawan yang buntung sebelah lengannya itu benar-benar amat luar biasa kuatnya. Hal ini tidaklah aneh karena Kao Kok Chu telah berhasil memiliki tenaga mujizat yang timbul karena penguasaan ilmu Sin Leong Hokti dari gurunya, si Dewa Bongkok yang juga hanya berlengan sebelah. Ilmu silat dari Ban Hua Sengjin, sebagai orang ketiga dari Imkan Ngo Okei, sudah mencapai tingkat tinggi sekali, apalagi ilmu silat Tian Ti Hongi itu sukar sekali dilawan. Selain itu, juga dia telah memiliki pengalaman yang amat luas, maka dia merupakan lawan yang tangguh bagi Kok Chu. Akan tetapi, dengan bekal kepandaiannya yang luar biasa, yang diperolehnya dari gembengan si Dewa Bongkok, apalagi dengan tenaga sakti dari Sin Leong Hokti, kalau dia menghendaki, Kok Chu tentu akan mampu merobohkan kakek botak itu. Akan tetapi, pendekar ini adalah seorang yang memiliki pandangan luas dan tidak mau menuruti perasaan hatinya. Dia maklum bahwa selama ini dia tidak mempunyai permusuhan dengan Imkan Ngo Okei, dan bahwa diculiknya putranya pun sesungguhnya bukan perbuatan Imkan Ngo Okei, melainkan merupakan balas dendam dari putri mendiang pemberontak Kim Bo Usin kepada ayahnya. Kalau kini Chin Leong terjatuh ke tangan Imkan Ngo Okei, hal itu hanya merupakan kebetulan saja. Pula,
Selama puteranya masih berada di tangan mereka, dia tidak boleh ceroboh dan membunuh atau melukai berat kepada Koksu Nepal. Oleh karena inilah maka dia berkelahi dengan hati-hati dan tidak mau merobohkan Koksu yang boleh mengakibatkan kematiannya. Ketika mendapat kesempatan yang baik setelah dia berhasil menghindarkan diri dari tendangan Ban Hua Senjin, tiba-tiba tubuh Koksu mencelat ke atas dan dari atas, ujung lengan bajunya yang kiri dan kosong itu meluncur dan menyambar ke arah ubun-ubun kepala yang botak dari lawannya. Inilah cara yang paling tepat untuk menyerang tubuh lawan yang berpusing itu. Ban Hua Senjin terkejut bukan main. Untuk mengelak amatlah berbahaya, maka dia lalu mengangkat tangan kiri menangkis sambaran ujung lengan baju itu. Prat! Ujung lengan baju bertemu dengan tangan Ban Hua Senjin. Terasa panas tangan itu dan ujung lengan baju seperti ekor naga sudah melibat pergelangan tangan Ban Hua Senjin dan tubuh Koksu sudah turun kembali. Kini Ban Hua Senjin membarengi turunnya tubuh lawan di depannya itu dengan hantaman telapak tangan kanan ke arah dada Koksu. Pendekar ini pun menggerakkan tangan kanan menyambut. Plak! Kelihatannya perlahan saja dua telapak tangan itu bertemu, akan tetapi akibatnya tubuh Ban Hua Senjin terhuyung setengah melayang ke belakang seperti layangan putus talinya. Dia berhasil berdiri tegak kembali, akan tetapi mukanya pucat dan ujung bibirnya mengeluarkan darah segar. Ban Hua Senjin sejenak menatap wajah Cao Kokcu, kemudian mengangguk dan menjura, lalu menoleh kepada Toa Okey. Toa Heng, harap kembalikan anak itu, katanya lemah dan begitu mengeluarkan kata-kata ini, beberapa titik darah menetes dari ujung mulutnya. Koksu Nepal itu cepat memejamkan matanya dan menarik napas panjang. Jiokei melompat mendekatinya dan tangan kanan nenek iblis itu ditempelkan ke punggung Koksu, lalu mengurut beberapa kali ke bawah. Nenek itu menolong saudaranya mengobati luka di dalam tubuh yang ternyata tidaklah terlalu berbahaya, karena bukan langsung dihantam oleh tenaga sakti lawan, melainkan terkena tenaganya sendiri yang membalik keras. Toa Okey tertawa dan melemparkan tubuh Chin Liong ke arah Cao Kokcu. Pendekar ini menggerakkan lengan baju kiri yang menggulung tubuh anak itu, diperiksanya sebentar lalu diserahkannya anak itu kepada istrinya. Cheng Cheng memeluk anaknya dan diciuminya. Dua titik air mata membasahi pipinya ketika ibu ini akhirnya bertemu kembali dengan putranya. Mana, Liko? Tiba-tiba Qian Bu bertanya ketika dia tidak melihat kakaknya berada di situ lagi. Semua orang juga mencari dengan pandangan matanya, yang bukan hanya Qian Li yang tidak nampak, bahkan juga Pangeran Liong Bianchu telah lenyap bersama tawanannya, yaitu Hui Li. Aku tadi melihat dia mengejar Pangeran Nepal, kata Xiang In. Kiranya tadi secara diam-diam, mempergunakan kesempatan selagi semua orang tertarik menonton pertandingan yang amat hebat antara Koksu Nepal dan Cao Kokcu, Pangeran Nepal itu minta bantuan Gitananda, kakek bersorban yang jenggotnya panjang sampai ke perut, untuk menggunakan sihirnya melindungi dia melarikan diri membawa Hui Li bersama. Semua orang mudah saja seperti terlupa karena perhatian mereka sedang dicurahkan ke arah pertandingan itu. Hanya Suma Qian Li yang tidak terpengaruh oleh karena pemuda ini sejak tadi memperhatikan Hui Li, maka ketika Gitananda mengangkat tongkat cendana dan mempergunakan sihir, dia sudah mengerahkan sinkangnya melawan dan dia dapat melihat Pangeran Liong Bianchu diam-diam membawa Hui Li pergi dari tempat itu maka dia pun cepat mengejar. Sedangkan Xiang In yang ahli dalam ilmu sihir, segera merasakan pengaruh sihir yang dilepas oleh Gitananda, maka dia cepat melawan dan dia sempat melihat Qian Li mengejar sang pangeran. Melihat kekalahan Ban Hua Senjin, 4 orang Imkan Mouke yang lain dan juga para pembantu Koksu merasa penasaran. Hahaha, Semti, biarlah kami menebus kekalahanmu dan membasmi mereka ini, kata Toa Okey dan bersama Ji Okey, Su Okey dan Ngo Okey, dia sudah maju dan hendak mengamuk. Akan tetapi tiba-tiba muncul 2 orang yang membawa pasukan pengawal berbaju emas yang amat rapi dan menyeramkan. Mereka itu bukan lain adalah pendekar Gak Bun Beng bersama istrinya, Milana, yang memimpin 40 orang anggota pasukan pengawal baju emas yang terkenal itu. Melihat munculnya suami istri ini, Imkan Mouke merasa gentar juga. Di antara para pendekar tadi, yang lihai sudah ada 3 orang, yaitu siluman kecil, Cao Kokcu dan Cheng Cheng. Kalau kini muncul pula pendekar sakti Gak Bun Beng, dan Putri Milana, maka pihak lawan menjadi terlampau kuat, apalagi masih dibantu oleh pasukan yang amat besar. Munculnya Putri Milana ini berarti bahwa pasukan Gubernur Honan yang bertahan di situ sudah kalah. Maka Koksu yang cerdik itu maklum bahwa menggunakan kekerasan sama artinya dengan membunuh diri. Cepat dia berkata lantang.
Toaheng dan teman-teman semua. Si naga sakti gurun pasir telah menjanjikan untuk membiarkan kita pergi. Perlu apa kita yang sudah kalah ini lebih lama berada di sini? Mari kita pergi. Mendengar ucapan ini, Imkan Ngouke yang lain dan para pembantu Koksu seperti Huai Kongcu dan orang-orangnya, Hek Tiaulomo, Hek Hualokui, dan yang lain-lain mengerti akan maksudnya dan tanpa diperintah 2 kali, mereka lalu mengikuti Koksu pergi dari istana itu. Melihat ini, Gak Bun Beng menghadang di tengah jalan dengan sikap mengancam, akan tetapi Kao Kokcu berkata, Paman Ga, harap suka membiarkan mereka pergi karena memang kami telah menjanjikan mereka untuk pergi. Gak Bun Beng mengerutkan alisnya, akan tetapi terdengar Putri Milana berkata kepada suaminya, biarkanlah mereka pergi. Memang kerajaan tidak mempunyai permusuhan resmi dengan kerajaan Nepal, dan kami hanya perlu menangkap Gubernur Honan yang memberontak. Gak Bun Beng mengerti bahwa dalam ucapan istrinya ini tentu terkandung maksud yang lebih dalam. Dan memang sebenarnya lah demikian. Putri Milana maklum bahwa kerajaan sedang lemah dan kacau oleh tindakan Kaisar tua yang mendengarkan bujukan para menteri Dorna sehingga Kaisar menaruh curiga kepada semua orang, terutama orang-orang yang setia seperti Jenderal Cao Liang yang sampai dipecat. Dalam keadaan lemah itu, biarpun kini Pangeran Mahkota sudah mulai menaruh perhatian, amatlah berbahaya kalau menyatakan perang dengan Nepal secara terbuka dengan jalan menangkap atau membunuh Koksu Nepal. Yang terpenting adalah menangkap dan menghukum Gubernur Honan yang memberontak. Rombongan Koksu Nepal tidak mengalami banyak hambatan karena para prajurit tidak ada yang berani mencoba menghalangi mereka sehingga mereka itu dapat melarikan diri melalui pintu rahasia dan cepat meninggalkan benteng yang sudah diduduki musuh itu. Banyak pasukan pemberontak yang tewas, akan tetapi lebih banyak lagi yang menyerah setelah melihat para pimpinan mereka melarikan diri. Dengan tubuh gemetar dan muka pucat ketakutan, Kui Cukam, Gubernur Honan yang memberontak itu, berlutut dan ditawan bersama kaki tangannya. Putri Milana dan para pendekar merasa lega bahwa akhirnya semua keluarga Kao dapat diselamatkan dan sambil menggiring rombongan gubernur pemberontak mereka keluar dari dalam istana dengan girang. Hanya Qian Bu yang mengerutkan alisnya dengan khawatir karena kakaknya pergi entah kemana, melakukan pengejaran terhadap Pangeran Liong Bianchu yang melarikan Huili. Ketika rombongan Putri Milana keluar dari istana, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang amat dahsyat dan mengejutkan semua orang. Mereka terkejut sekali karena perang telah selesai dan tidak perlu lagi diadakan peledakan lain untuk menghancurkan benteng. Mereka semua memburu keluar dan terdengar teriakan yang memilukan. Ayah! Mendengar bahwa teriakan itu adalah suara Kao Kokcu, semua orang cepat lari menghampiri tempat ledakan. Yang meledak hancur dan terbakar adalah menara di mana tadi Jenderal Cao Liang mengatur ledakan-ledakan dan pembakaran-pembakaran. Kini menara itu telah terbakar dan api menyala-nyala dengan hebatnya. Dan di tengah-tengah menara yang sudah runtuh, di antara api yang bernyala-nyala, nampak berdiri tegak seorang laki-laki tua yang gagah perkasa, berdiri dengan tegak dan memandang ke arah benteng yang sudah hancur dengan wajah berseri akan tetapi kedua matanya mengalirkan air mata. Orang tua gagah itu bukan lain adalah Jenderal Cao Liang. Ayah! Kao Kokcu berseru dan berbareng dengan tubuh istrinya yang sudah menurunkan Chin Liong. Pendekar ini melayang naik seperti berlomba dengan Cheng Cheng untuk menolong kakek itu. Namun, mereka terpaksa berjungkir balik dan turun kembali karena mereka disambut oleh api yang berkobar-kobar. Kembalilah, Kokcu dan Cheng Cheng. Aku bukan seorang pengecut, aku sudah bersumpah untuk mempertahankan benteng dengan nyawaku, terdengar Jenderal Cao Liang berseru dengan suara mengguntur. Selamat tinggal semua. Tangannya bergerak dan terdengar lagi ledakan dahsyat, nampak sinar api berkilauan hebat dan tempat itu hancur sama sekali. Tubuh sang jenderal lenyap bersama sisa menara yang hancur oleh ledakan itu. Cheng Cheng menangis mengguguk dan merangkul suaminya. Terdengar jerit tangis ketika para keluarga Kao keluar dari tempat mereka dan mereka hanya dapat menangis sambil memandang ke arah api yang berkobar. Istri sang jenderal dan beberapa orang keluarga wanita roboh pingsan. Kao Kokcu juga tak dapat menahan air matanya dan dia menundukkan mukanya, berdoa untuk roh ayahnya yang gagah. Dia tahu apa yang telah dilakukan ayahnya dan mengapa. Dia tidak dapat menyalahkan keputusan yang diambil oleh ayahnya itu. Ayahnya telah berkhianat kepada negara demi menyelamatkan keluarganya. Setelah keluarganya selamat, ayahnya melaksanakan rencana yang telah diaturnya semenjak hari pertama dia dipaksa membangun benteng, yaitu menghancurkan benteng itu.
Menghancurkannya bersama dia karena dia sudah berjanji kepada Pangeran dan Koksu Nepal bahwa dia akan mempertahankan benteng itu dengan nyawanya. Dan memang dia mempertahankan dengan taruhan nyawanya di samping dia menebus dosa pengkhianatannya kepada negara. Jenderal Cao Liang tewas sebagai seorang panglima yang gagah, yang mempertahankan benteng buatannya dan yang dipimpinnya dengan mengorbankan nyawanya. Hati Qian Bu yang gelisah memikirkan Qian Li, menjadi berduka menyaksikan peristiwa yang menimpa keluarga Cao itu. Dia tidak mampu menghibur, bahkan tidak mampu berkata apa-apa lagi. Yang banyak memberi hiburan kepada keluarga itu adalah Gak Bun Beng dan istrinya, Putri Milana. Melihat bahwa tenaganya tidak lagi diperlukan, dan karena tidak mau mengganggu keluarga yang sedang dilanda duka itu dengan pamit, dia lalu mendekati Putri Milana dan berkata, "Enci Milana, aku akan pergi mencari Liko." Milana memandang kepada adiknya ini. "Kemana dia?" Katanya mengejar Pangeran Liong Bianchu yang melarikan Nona Huili. Milana mengangguk. "Hati-hati kau, Buti, dan jangan terlalu lama. Kalau sudah jumpa dengan Qian Li kalian harus mengunjungi kami di puncak Telaga Warna di Bengsan. Atau kalian susul kami di Kota Raja karena kami harus lebih dulu pergi ke Kota Raja bersama pasukan dan tawanan." "Baik, Enci Milana." Qian Bu lalu pergi meninggalkan benteng itu, tidak tahu bahwa diam-diam ada orang yang membayanginya dan orang ini bukan lain adalah Teng Xiangin. Dan tidak lama setelah Xiangin pergi, nampak seorang lain yang juga diam-diam pergi dari situ dan orang ini adalah Kang Sui Hua atau Ang Xiaoqia. Karena para tokoh dalam cerita kita ini mulai berpencaran lagi setelah benteng pemberontak dapat dihancurkan, dan karena masing-masing mengalami hal-hal yang amat hebat dan menarik, maka sebaiknya kalau kita mengikuti perjalanan mereka satu demi satu. Pertama-tama kita mengikuti perjalanan Ang Tek Hoat yang telah lebih dulu meninggalkan benteng ketika mendengar bahwa Putri Shanti Dewi telah dilarikan oleh Panglima Bhutan, yaitu Mohinta dan anak buahnya. Ketika mendengar dari siluman kecil Sumakian Bu bahwa yang membunuh ibunya adalah Mohinta, hati pemuda ini penuh dengan dendam dan kemarahan hebat. Kematian ibunya tak pernah dapat dilupakannya, dan dia telah dengan susah payah mencari siapa mereka atau dia yang membunuh ibunya. Akhirnya dia sudah hampir putus asa untuk dapat membongkar rahasia itu karena tidak ada bukti atau saksi yang dapat menuntunnya kepada si pembunuh. Tak disangkanya bahwa dia akan mendengar keterangan yang demikian jelasnya dari Sumakian Bu, paman tirinya sendiri. Kini dia mengerti dan dapat membayangkan keadaan ibunya. Tentu Mohinta dan anak buahnya itu menemukan ibunya seorang diri dalam pondoknya dan panglima muda yang keji itu telah membunuh ibunya. Akan tetapi dia ingin tahu mengapa Mohinta membunuh ibunya. Dia akan menangkap Mohinta dan memaksanya mengaku mengapa Mohinta membunuh ibunya, setelah itu baru dia akan membalas kematian ibunya. Sakit hati karena dendam membuat pemuda ini membayangkan dan merencanakan penyiksaan yang paling hebat untuk musuh besar pembunuh ibunya itu. Dendam merusak dan meracuni batin manusia. Kenyataan ini nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa dendam dan amarah menguasai hati kita setiap hari. Dendam melahirkan kekerasan dan kekejaman. Dendam menciptakan permusuhan yang tidak habisnya. Betapa semenjak kita masih kecil, nafsu amarah dan dendam ini telah menguasai lubuk hati kita sepenuhnya. Kita akan marah-marah kalau kita diganggu, kalau keluarga kita diganggu, kalau negara kita diganggu, kalau bangsa kita diganggu, kalau milik kita lahir batin diganggu. Dan kita akan membalas. Membalas berlipat ganda. Sejak masih kanak-kanak sudah nampak nafsu dendam ini. Dipukul sekali baru akan puas kalau membalas 2 kali. Hati yang marah baru akan puas kalau sudah menumpahkan kemarahannya berupa makian, balas menghina, memukul dan sebagainya lagi. Betapa nyata nampak kalau kita mau membuka mata memandang, bahwa satu di antara hal yang mendorong kita mendendam adalah karena kita selalu ingin menang dari orang lain, tidak mau kalah dalam hal apapun juga. Kalau orang melakukan kekerasan kepada kita, kita pun tidak mau kalah keras. Kita khawatir disangka takut, disangka pengecut, dianggap tidak berani. Inilah yang mendorong kita menyambut kekerasan orang dengan kekerasan yang lebih hebat lagi. Dan bagaimana kalau ada orang bersikap baik kepada kita? Kita pun tidak mau kalah baik, ingin dianggap lebih baik lagi. Buktinya? Kalau Anda bermusuhan atau saling marah dan membenci dengan lain orang, cobalah Anda mengubah diri dan bersikap manis dan baik. Akan nampak oleh Anda betapa orang itu pun sebaliknya akan mengambil sikap yang lebih manis dan lebih baik pula daripada sikap Anda.
Sebaliknya, kalau dia bersikap keras dan congkak, Anda akan bersikap lebih keras dan lebih congkak lagi. Kemudian kita melihat bahwa kemarahan itu mengakibatkan hal-hal buruk sekali dalam kehidupan, menimbulkan permusuhan, pertentangan dan kesengsaraan, maka lalu muncullah ajaran agar kita belajar sabar. Kita marah dan kita dianjurkan bersabar. Hal ini, seperti terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari, sama sekali tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Dalam keadaan marah, kita lalu mengendalikan perasaan, menekan kemarahan, dan memaksa diri untuk menjadi sabar. Memang, pada saat itu dapat kita menekan kemarahan dan menjadi sabar, namun kesabaran seperti itu adalah kesabaran palsu, kemarahan itu tidak padam, hanya ditekan dan ditutupi belaka. Seperti api dalam sekam, kelihatannya saja tidak menyala namun sesungguhnya masih membara dan sewaktu-waktu akan berkobar lagi. Maka nampaklah dalam kehidupan kita betapa apabila belajar sabar itu sama sekali tidak ada gunanya karena kemarahan yang ditekan-tekan itu akan terus-menerus dan selalu muncul dan muncul lagi untuk ditekan dan dikendalikan lagi. Maka terjadilah perang batin, konflik batin antara kemarahan sebagai kenyataan dan sabar sebagai hal yang kita kehendaki. Kita lupa bahwa kemarahan tidak mungkin dapat dilenyapkan dengan belajar sabar atau dengan keinginan untuk tidak marah. Kotoran tidak mungkin dapat dilenyapkan dengan belajar bersih. Yang penting adalah berani menghadapi kenyataan. Dan kenyataan pada diri kita adalah kemarahan itulah. Itulah faktanya. Kita marah. Kita keras, kita pendendam, kita kejam. Inilah kenyataannya. Tidak perlu kita lari daripada kenyataan ini dan bersembunyi di balik selimut kesabaran, kebaikan dan sebagainya. Semua itu hanya palsu dan munafik belaka. Pada hakikatnya, pada dasarnya, pada intinya, kita masih pendendam, masih pemarah. Lalu, apakah kita harus membiarkan saja kenyataan bahwa kita pendendam dan pemarah? Sudah tentu tidak. Kita melihat dengan jelas bahwa harus terjadi perubahan pada diri kita, pada batin kita. Akan tetapi perubahan itu tak mungkin terjadi kalau hanya dengan jalan menentang kemarahan itu dan ingin menggantikan kedudukannya dengan kesabaran dan kebaikan. Kita harus berubah. Lalu bagaimana caranya untuk melenyapkan kemarahan? Tidak ada caranya, karena kalau disebutkan suatu cara, itu pun palsu dan merupakan penipuan belaka, merupakan pelarian seperti belajar sabar dan mengendalikan perasaan tadi. Apakah kemarahan itu? Siapa yang marah? Berbedakah kita dengan kemarahan itu? Kitalah yang marah. Kitalah kemarahan itu sendiri. Kemarahan tidak terpisah dari kita. Kitalah sumber kemarahan, kitalah pembuat kemarahan, kitalah biang keladinya. Karena itu, kalau kemarahan tiba, tidak perlu kita lari, tidak perlu kita sembunyi. Sebaliknya, kita hadapi kemarahan itu, kita pandang dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh perhatian. Pernahkah Anda melakukan hal ini? Biasanya, kalau kita marah, kita menjadi mata gelap, kita kehilangan kesadaran, kita tidak ingat apa-apa lagi, yang ada hanyalah nafsu ingin melampiaskan kemarahan. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.